Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saniatul Azizah. Di sini saya bersama dengan rekan saya Muhammad Bahrul Ilmi. Kami dari kelas B, mata kuliah Akidah Akhlak 2 kelompok 15 akan menjelaskan materi mengenai akhlak terpuji dan juga adab takziah. Baik, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji diartikan sebagai perangai, tingkah laku maupun budi pekerti yang baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Untuk akhlak terpuji yang akan kita pelajari ada 4, yaitu akhlak berpakaian, yang kedua adalah akhlak berhias, yang ketiga adalah akhlak perjalanan atau safar, dan yang keempat adalah akhlak bertamu. Yang pertama, akhlak berpakaian. Pakaian sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang dikenakan manusia, baik itu berupa baju, celana, jaket, sarung maupun yang lainnya yang digunakan sesuai dengan keperluan si pemakai. Untuk fungsi dari pakaian, yang pertama adalah penutup aurat. Kemudian yang kedua adalah melindungi diri dari bencana. Jadi melindungi diri kita dari panas dan dinginnya cuaca. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perhiasan, dan yang keempat adalah sebagai identitas diri. Jadi sebagai seorang muslim, identitas diri kita adalah memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti saja seorang muslimah, maka identitasnya adalah memakai jilbab. Kita akan mempelajari tentang adab dalam berpakaian. Nah, yang pertama adalah pakaian yang kita pakai pantas, rapi, dan juga bersih. Yang kedua adalah menutup aurat. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, dan juga sebaliknya. Yang keempat adalah tidak ada gambar makhluk hidup ataupun gambar salib. Yang keenam, mendahulukan bagian kanan saat mengenakan pakaian. Yang ketujuh, berdoa saat memakai pakaian, saat ingin memakai pakaian. Dan yang kedelapan adalah memakai pakaian berwarna putih. Ini untuk akhlak terpuji. Yang selanjutnya adalah akhlak berhias. Berhias sendiri diartikan sebagai usaha manusia untuk memperelok dirinya dengan sesuatu yang indah. Nah, macam-macam berhias ini, yang pertama ada jilbab yang sering kita gunakan, kaum Hawa biasanya menggunakan jilbab. Nah, yang kedua adalah perhiasan. Perhiasan ini juga digunakan oleh wanita ya. Untuk perhiasan ini umumnya laki-laki tidak menggunakan perhiasan, apalagi dari emas dan sutra, ini diharamkan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kosmetik. Ini juga diperbolehkan dalam Islam. Kemudian tato ini merupakan berhias yang dilarang, dan juga menyambung rambut. Menyambung rambut ini juga merupakan berhias yang dilarang. Kemudian adab dari berhias. Yang pertama adalah niat yang lurus. Jadi niat kita berhias itu untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, bukan untuk maksud lain-lain, apalagi menarik perhatian lawan jenis. Untuk yang kedua adalah tidak boleh menggunakan barang yang dilarang agama. Tentunya saja menggunakan kosmetik yang berbahaya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Jadi berhias jangan terlalu menor dalam menggunakan kosmetik, ataupun jangan terlalu ramai dalam menggunakan perhiasan. Kemudian berhias sebagaimana mestinya, yang lazimnya digunakan. Kemudian yang terakhir adalah berhias tidak untuk pamer. Akhlak terpuji yang selanjutnya adalah akhlak dalam perjalanan atau safar. Safar atau perjalanan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan bepergian dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka bersilaturahim maupun dengan maksud dan tujuan tertentu. Kemudian akhlak dari perjalanan. Yang pertama, perjalanan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengerjakan sholat sunat baik 2 maupun 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Yang ketiga adalah membaca doa, ini juga disunatkan. Yang keempat adalah boleh menjamak sholat dalam 2 waktu, yaitu boleh menjamak maupun mengqashar, sholat asar dengan duhur ataupun sholat maghrib dengan sholat isya. Kemudian yang terakhir adalah berzikir selama dalam perjalanan. Jadi banyak-banyaklah mengingat Allah selama dalam perjalanan.
Kemudian hikmah dari perjalanan yang pertama adalah menghindarkan diri dari kesedihan. Yang kedua, memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Yang ketiga, mengenal perkembangan adab dan kesopanan di suatu golongan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menambah wawasan kita dan juga menambah relasi ataupun yang terakhir adalah akhlak bertamu. Bertamu sendiri diartikan sebagai berkunjung ke rumah orang lain, baik dalam rangka bersilaturahim maupun menghadiri undangan ataupun dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu. Kemudian etika dalam bertamu yang pertama adalah meminta izin untuk masuk maksimal sebanyak 3 kali. Apabila kita sudah memberi salam dan juga mengetuk pintu sebanyak 3 kali tidak ada yang merespon, maka ada baiknya kita meninggalkan rumah tersebut dan juga kembali lagi di kesempatan berikutnya. Kemudian adalah berpakaian rapi, hal ini untuk menghormati tuan rumah. Yang keempat adalah jangan mengintip ke dalam rumah. Ini sering terjadi ya, jadi ini tidak diperbolehkan untuk mengintip ke dalam rumah. Dan kemudian memperkenalkan diri dulu sebelum masuk. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk ke rumah wanita. Kemudian masuk dan duduk dengan sopan. Apabila kita sudah diizinkan untuk masuk, maka kita duduk dan jaga pandangan kita, jangan sampai pandangan kita berkeliaran kemana-mana. Untuk selanjutnya, menerima jamuan dari tuan rumah. Apabila tuan rumah menyuguhi minum ataupun makanan, maka ada baiknya kita menerima jamuan tersebut. Kemudian makan dengan tangan kanan. Jadi apabila kita disuguhi, nah itu bisa kita makan, dan kita harus menjaga tata krama dengan makan menggunakan tangan kanan. Kemudian jangan menyisakan makanan di piring yang kita gunakan untuk makan. Kemudian segera pulang setelah urusan telah selesai. Dan juga batas maksimal bertamu ini 3 hari 3 malam. Kemudian untuk tuan rumah, apabila si tamu sudah berpamitan, maka antarkanlah tamu sampai ke depan pintu rumah. Kemudian hikmah dari bertamu yang pertama adalah menumbuhkan sikap toleran. Yang kedua, terjalin silaturahim dan persahabatan yang baik. Yang terakhir adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Itu tadi penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Bahrul Ilmi. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bahrul Ilmi. Saya dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian takziah, dasar hukum perintah takziah dan adab takziah. Takziah secara bahasa adalah bentuk masdar dari azza yu'azzi yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihannya serta memerintahkannya untuk bersabar. Takziah dalam konteks muamalah Islam, takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Takziah dapat dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga selama 3 hari. Namun demikian, takziah diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Takziah merupakan suatu perbuatan yang keji, sebab orang yang telah meninggal mati dalam keadaan sedih, maka kita sebaiknya datang untuk menghibur dan memberikan nasihat orang. Dan dasar hukum perintah takziah. Hukum takziah disunahkan sekalipun kepada orang zimmi atau non-muslim yang tidak memerangi. Menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, Imam As-Sufyan As-Sauri, takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan dan 3 hari sesudahnya. Imam Hanafi berpendapat takziah disunahkan sebelum jenazah dikuburkan. Orang yang melakukan takziah adalah orang yang mampu merasa kesedihan, yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya,
Hal ini jelas termasuk dalam kategori amal ma'ruf nahi munkar yang merupakan salah satu fundament dalam Islam. Dan adab takziah. Yang pertama, menghibur yang kena musibah. Menghibur keluarga mayit dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, bersikap sopan dan berbicara dengan santun. Seperti dalam bercakap-cakap, janganlah mengeluarkan pembicaraan yang dapat menambah kesusahan bagi ahli waris si mayit. Dan batasilah percakapan sewaktu bertakziah dengan patut dan jangan sekali-kali bersenda gurau dengan mengeluarkan ketawa yang terbahak. Hindarilah perbuatan yang tidak sesuai dengan suasana yang berbadu, seperti permainan kartu, judi, dan lain-lain. Mengikuti penyelenggaraan jenazah. Ikutilah upacara menyalati mayit, sempurnakanlah dengan mengantar jenazah hingga sampai ke makam. Dan yang keempat, dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah. Takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah, baik orang tua, anak-anak, dan bagi orang yang lemah, lebih lagi kepada orang-orang yang tertentu. Dari mereka orang yang merasakan kehilangan dan kesepian karena musibah tersebut. Yang kelima, disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Sepatutnya orang yang sedang tertimpa kesusahan tidak patut diberi beban, tetapi tetangga atau keluarga yang lain yang seharusnya mengirim makanan yang sudah masak untuk keluarganya yang susah. Nilai-nilai positif takziah. Yang pertama, orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami saudaranya. Yang kedua, dengan sering melakukan takziah, seorang terdorong untuk bersabar, introspeksi, atau semua aktivitas yang telah dilakukannya sehingga tumbuh keyakinan akan datangnya kematian. Yang ketiga, meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah dan memotivasinya untuk terus bersabar dan berharap pahala dari Allah. Sekian dari kelompok kami.